Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada saat dalam hidup di mana kita berdiri di tepi harapan yang patah. Doa-doa yang melambung tinggi seolah kembali dengan luka. Harapan yang ditenun dengan sabar justru diurai oleh kenyataan yang tak diinginkan. Dan di detik-detik itulah hati mulai bertanya, mengapa ya Allah? Barangkali kita pernah mencintai sesuatu dengan begitu hingga kita memohon agar Allah menjadikannya milik kita. Namun waktu berlalu dan yang kita harapkan justru menjauh, menghilang atau berubah bentuk. Inilah makam yang disebut para sufi sebagai makam al-inkisar, yaitu keadaan di mana hati dipecahkan oleh Allah agar tidak lagi bersandar pada selainnya. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, ketika Allah menolak doamu, bukan berarti Ia membencimu, tapi Ia sedang mengajarkanmu untuk mencintainya lebih dalam dari sekadar pemberian. Harapan yang patah adalah pintu menuju ma'rifat, karena pada saat segala sandaran manusia runtuh, barulah hati tahu siapa yang sebenarnya menjadi sandaran sejati. Allah semata. Pertanyaan mengapa ya Allah bukan bentuk kekufuran, tetapi bisikan jiwa yang sedang mencari hikmah. Sufi mengatakan, ketika kau bertanya kepada Allah dengan air mata, itu bukan keluhan, tapi zikir dalam bentuk lain. Air mata mengalir, dada terasa sesak dan hati menuduh langit tak mendengar. Kita merasa kecewa, terluka, dan bahkan bertanya tentang cinta Allah pada kita. Padahal bisa jadi saat itu Allah sedang menyelamatkan kita. Bisa jadi Allah sedang menata jalan terbaik yang tak kita lihat. Skenarionya yang tampak menyakitkan di permukaan sebenarnya adalah jembatan menuju kebahagiaan yang lebih sempurna. Ini menggambarkan hakikat takdir sebagai rahmat tersembunyi, rahmah makhfiyah. Dalam pandangan sufi, segala yang tampak menyakitkan di dunia ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang belum disingkap. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, terkadang Allah menahan pemberianmu agar engkau tidak jauh darinya. Dan ketika Ia menunda sesuatu, itu karena Ia ingin memberi lebih baik darinya. Kesedihan yang kita alami adalah proses pemurnian jiwa, tazkiyatun nafs. Skenario yang tampak pahit di permukaan adalah jembatan menuju kebahagiaan abadi. Karena Allah tidak menulis takdir kecuali dengan ilmu dan cinta yang sempurna. Para sufi berkata, musibah bagi orang awam adalah luka, tapi bagi arifin adalah panggilan untuk pulang kepadanya. Tapi kita terlalu sibuk menangisi rencana kita sendiri, hingga lupa bahwa takdir Allah adalah wujud cinta yang paling murni. Allah tidak menuliskan takdir untuk menyakiti kita. Dia Maha Pengasih, Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana. Saat Dia memberi, itu adalah rahmat. Saat Dia menahan, itu pun kasih sayang. Ini adalah maqam ridha, kerelaan terhadap takdir. Rida adalah ketika hati berhenti menentang ketetapan Allah dan mulai mencintai apapun yang Ia pilihkan. Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, rida bukan sekadar menerima keputusan Allah, tapi bersyukur atas setiap ketetapannya. Sufi melihat bahwa setiap peristiwa, baik pemberian maupun penahanan, itu adalah bentuk cinta. Ketika Allah memberi, Ia sedang menunjukkan kelembutannya, lutf. Ketika Allah menahan, Ia sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kau lihat. Jadi setiap takdir adalah pelukan Allah dalam bentuk yang berbeda. Kita hanya perlu belajar mencintai takdir seperti kita mencintai doa yang dikabulkan. Sebab di balik semua yang terjadi, cintanya yang bekerja diam-diam. Jatuh cintalah pada takdir Allah. Bukan karena semua berjalan sesuai keinginanmu, tapi karena engkau percaya bahwa segala yang datang darinya adalah yang terbaik untuk jiwamu. Cinta kepada takdir adalah puncak dari iman hakiki. Rumi berkata dalam Mathnawi, kita sejati bukan mencintai apa yang menyenangkan, tapi mencintai Dia yang menuliskan segalanya. Mencintai takdir berarti melihat Allah dalam setiap kejadian, baik dalam tawa maupun air mata. Hati yang jatuh cinta pada takdir akan
berhenti bertanya mengapa dan mulai berkata terima kasih, sebab ia tahu setiap garis dalam hidupnya ditulis oleh tangan yang penuh kasih. Bila hidup adalah panggung, maka skenario Allah adalah naskah paling indah yang pernah ditulis. Hanya saja butuh kesabaran untuk menyaksikan akhir kisahnya. Para sufi menggambarkan kehidupan ini sebagai majlis ilahi, panggung di mana manusia memainkan perannya sesuai takdir. Namun hanya yang sabar yang mampu melihat akhir kisah dengan indah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Qur'an Surah Al-Baqarah 153. Kesabaran bukan hanya menunggu, tapi menyaksikan keindahan rencana Allah tanpa tergesa-gesa. Imam Al-Ghazali berkata, kesabaran adalah kuda tunggangan menuju ridha. Karena hanya dengan sabar, kita bisa melihat bahwa semua yang Allah tulis, sekeras apapun ujian itu, selalu berujung pada kebaikan. Dan saat kita belajar mencintai takdir, kita akan berhenti mengeluh. Kita akan mulai tersenyum dalam ujian dan berbisik dalam hati, jika ini darimu, ya Allah, maka aku ridha, aku percaya. Aku jatuh cinta kepada apapun yang engkau pilihkan untukku. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai maqam al-ridha wal mahabbah, yakni keadaan di mana cinta dan kerelaan menyatu. Ketika seorang hamba sudah mencintai takdirnya, ia berhenti mengeluh, karena keluhan lahir dari keinginan, sedangkan ridha lahir dari keimanan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, tanda orang yang ridha adalah ia tetap tenang meski kehendaknya tidak tercapai, sebab ia tahu kehendak Allah lebih indah dari kehendaknya. Tersenyum dalam ujian adalah tanda hati yang sudah mengenal Allah bukan sebagai penguji, tapi sebagai kekasih yang mendidik. Ujian bagi seorang arif adalah surat cinta dari langit, takdir antara ketetapan dan pilihan. Dalam lautan kehidupan takdir, ibarat angin yang tak terlihat namun terasa. Ia menggerakkan perahu nasib membawa kita ke arah yang sering tak kita duga. Takdir bukan sekadar nasib buta yang jatuh dari langit. Ia adalah rangkaian keputusan Allah yang ditulis dengan ilmu dan kasih sayang yang melampaui batas logika manusia. Para sufi menyebut takdir sebagai sirrun min asrarillah, rahasia di antara rahasia Allah. Manusia diberi kehendak, tetapi kehendaknya bergerak di dalam kehendak Allah. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa takdir adalah hembusan ilahi yang menggerakkan segala sesuatu menuju tujuannya. Takdir itu bukan buta, melainkan tajalli hikmah Allah, manifestasi kebijaksanaannya di dunia. Apa yang tampak kebetulan bagi manusia, bagi Allah adalah ketepatan yang sempurna. Sebagian orang menyangka bahwa takdir berarti kepasrahan mutlak, seolah manusia tak punya peran. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan yang agung. Kita diperintahkan untuk berusaha dan setelahnya menyerahkan hasil pada ketentuan Allah. Ini adalah penjelasan tentang keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, dua sayap yang membawa jiwa menuju ke langit ma'rifat. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya, tawakal bukan berarti meninggalkan usaha, tapi menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha. Manusia wajib berikhtiar sebagai bentuk adab terhadap sunnatullah, tetapi ia tidak boleh menyangka bahwa hasil datang karena dirinya. Para sufi berkata, bergeraklah di bumi dengan tangan, tapi pasrahkan hatimu di langit. Itulah keseimbangan antara amal dan iman, antara usaha dan penerimaan. Disinilah letak indahnya bahwa takdir bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipercayai. Allah berfirman, tiada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Quran Surah At-Taghabun 11. Ayat ini adalah pondasi keyakinan para arif billah. Musibah bukan tanda murka Allah, melainkan izin kasih sayangnya untuk menyucikan hati. Ibnu Athaillah menafsirkan ayat ini dengan kalimat indah. Jika Allah menimpakan sesuatu kepadamu, Ia tak ingin menghancurkanmu, melainkan memperhalus jiwamu agar lebih mengenalnya. Petunjuk hati yang disebut dalam ayat itu adalah nur al-yaqin, cahaya keyakinan yang membuat hati tenang menerima segalanya. Maka orang yang beriman akan melihat takdir bukan dengan mata dunia,
tapi dengan mata hati. Dan ayat ini menunjukkan bahwa takdir adalah bagian dari iman. Hati yang percaya kepada Allah akan menerima segala ketetapan dengan tenang. Sebab ia tahu bahwa tak ada yang terjadi secara sia-sia, bahkan kepedihan sekalipun mengandung pelajaran dan kebaikan yang tersembunyi. Iman kepada takdir, al-iman bil qadar, adalah puncak tauhid. Karena di sanalah hamba mengakui tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Segala peristiwa adalah madrasah rohani, tempat jiwa belajar makna sabar, ikhlas, dan syukur. Syekh Ahmad Zarruq menulis, setiap musibah menyimpan dua nikmat, penghapusan dosa dan peningkatan derajat. Jadi penderitaan hanyalah selimut bagi kebaikan yang belum tampak. Ketika hati sudah percaya pada itu, maka kepedihan pun berubah menjadi zikir. Namun di sisi lain Islam juga tidak menafikan ikhtiar. Nabi Muhammad meski dijaga langsung oleh Allah tetap berstrategi dalam perang, berdagang dengan jujur, dan berdoa setiap malam dengan air mata. Itu adalah pelajaran bahwa manusia diperintahkan untuk programasi hasil akhirnya tetap ditentukan oleh Allah. Inilah adab kenabian, keseimbangan antara kerja dunia dan penyerahan hati. Rasulullah mengajarkan bahwa tawakal sejati bukan pasrah tanpa usaha, melainkan usaha yang diliputi kesadaran akan kekuasaan Allah. Syekh Ibnu Athaillah berkata, ikhtiar adalah tanda adab hamba, dan tawakal adalah tanda cintanya kepada Tuhan. Maka sufi sejati bukan yang diam menunggu takdir, tapi yang bergerak dengan cinta dan menyerah dengan damai. Takdir bukanlah rantai yang membelenggu, melainkan tangan lembut yang membimbing, yang mengajari kita bahwa tidak semua keinginan layak dimiliki dan tidak semua kehilangan adalah akhir. Kadang takdir mematahkan sesuatu hanya untuk mengganti dengan yang lebih kokoh. Kadang ia menutup satu jalan agar kita memilih jalan lain yang lebih terang. Takdir dalam pandangan sufi adalah guru yang bijaksana. Ia tidak mengurung, tapi mengantar jiwa menuju arah terbaik. Rumi menulis, ketika Allah menutup satu pintu, ia sedang membuka 1000 jalan menuju cahaya. Yang kita sebut kehilangan hanyalah pergeseran kasih Allah dari sesuatu yang fana menuju yang lebih hakiki. Takdir bukan hukuman, melainkan proses penghalusan jiwa dan setiap jalan yang belum kita pahami. Dalam setiap keputusan Allah ada cinta yang tersembunyi, meski seringkali mata kita terlalu basah oleh air mata untuk melihatnya. Ada rahmat yang bersembunyi di balik kehilangan, ada kebaikan yang menunggu di balik kegagalan, dan ada pelukan ilahi di balik setiap kesedihan yang kita kira penolakannya. Inilah inti dari hikmah ilahiyah, rahasia cinta yang tersembunyi di balik takdir. Para sufi berkata, tidak ada sesuatu pun yang datang dari Allah kecuali dengan cinta. Rumi menggambarkan kesedihan sebagai tamu dari langit yang membawa kabar rahasia dari Tuhan. Air mata bukan tanda kelemahan, tapi tanda pembersihan jiwa dari keakuan. Setiap kehilangan adalah cara Allah mengajarkan bahwa cinta sejati tidak pernah dimiliki melalui genggaman, melainkan melalui penyerahan. Al-Ghazali menulis, ketika engkau tidak menemukan rahmat dalam peristiwa, yakinlah bahwa rahmat itu sedang disembunyikan agar imanmu meningkat. Maka pelukan Allah itu nyata, hanya saja ia sering datang dalam bentuk yang tak kita duga. Ketika hati kita hancur, sesungguhnya Allah sedang memperindah bentuknya. Karena hati yang pecah bukan untuk disia-siakan, tetapi untuk diperluas agar dapat menampung lebih banyak cintanya. Allah tidak pernah menolak doa, ia hanya menundanya hingga waktu yang terbaik, atau menggantinya dengan yang lebih indah. Para sufi menyebut hati yang hancur sebagai qalb munkasir, yaitu hati yang dipatahkan oleh cinta, agar lebih mampu menampung cahaya Allah. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, terkadang Allah memecahkan hatimu agar ia bisa masuk ke dalamnya. Hati yang hancur bukan tanda kehancuran, melainkan pintu makrifat yang baru terbuka. Allah tidak menolak doa hamba, sebab doa itu sendiri adalah tanda bahwa Allah sedang ingin mendengar suara hambanya.
Penundaan jawaban adalah pendidikan rohani agar cinta kita kepadanya lebih murni dari sekadar permintaan. Syekh Ibnu Qayyim berkata, ketika Allah menunda, Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kau minta. Jadi tangisan bukan kegagalan, ia adalah bentuk paling jujur dari sujud hati. Maka jangan buru-buru kecewa, sebab bisa jadi sesuatu yang kita sebut musibah adalah jalan menuju kebahagiaan abadi. Dan sesuatu yang kita sebut kebahagiaan justru menjadi sebab kesesatan yang halus. Hanya Allah yang tahu arah sebenar-benarnya bagi jiwa kita. Inilah maqam tamiz, yakni kemampuan membedakan antara nikmat yang menipu dan musibah yang menyelamatkan. Para arif billah berkata, bukan setiap nikmat membawa dekat dan bukan setiap musibah membawa jauh. Kadang kesulitan menumbuhkan iman, sementara kesenangan melalaikan. Allah menutup sebagian kenikmatan dunia bukan untuk menyiksa, tapi untuk melindungi ruh dari kelalaian. Al-Junaid Al-Baghdadi menyebutnya siasatullah li qulub al-arifan, yakni strategi Allah dalam mendidik hati para pencintanya. Jadi jangan tergesa menilai takdir. Apa yang tampak pahit hari ini bisa jadi obat yang manis di akhirat. Mencintai takdir Allah bukan berarti berhenti berharap, melainkan menata harapan agar seirama dengan kehendaknya. Bukan berhenti bermimpi, tapi memastikan mimpi itu berlabuh di dermaga ridha. Sebab mencintai takdir adalah bentuk tertinggi dari cinta itu sendiri. Di sini letak maqam mahabbah tertinggi, cinta yang tak lagi bersyarat. Mencintai takdir berarti menyelaraskan kehendak diri dengan kehendak ilahi, ittihad al-iradah. Rumi menulis, ketika kehendakmu menyatu dengan kehendak Allah, setiap yang terjadi akan terasa manis. Harapan tetap boleh ada, tapi ia harus bernaung di bawah payung ridha. Inilah cinta yang paling murni. Mencintai bukan karena diberi, tapi karena yang memberi. Cinta kepada takdir berarti engkau mencintai Allah dalam setiap bentuk perbuatannya, bahkan ketika bentuk itu tak kau pahami. Jadi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, katakanlah dalam hati, ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang aku butuhkan daripada apa yang aku inginkan. Sebab hanya dengan begitu hati akan damai dan jiwa akan tenang dalam pelukan takdir. Inilah doa para arif, doa kepasrahan yang penuh keindahan. Kalimat ini sejajar dengan firman Allah dalam QSKM Al-Baqarah 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dengan keyakinan itu, jiwa berhenti berperang dengan kenyataan. Ibnu Athaillah menulis, istirahatkan hatimu dari perencanaan, sebab apa yang ditetapkan Allah untukmu lebih sempurna daripada apa yang kau rencanakan. Ketika seorang hamba mencapai ketenangan dalam takdir, itu tanda bahwa ia telah masuk ke taman tauhid, di mana tidak ada lagi penolakan terhadap kehendak Allah, hanya cinta dan ketundukan yang damai. Cinta pada takdir Allah adalah bentuk tertinggi dari keimanan. Ia bukan sekadar menerima, tapi juga mensyukuri. Ia bukan hanya pasrah, tapi juga berserah dengan bahagia. Sebab dalam setiap garis takdir, selalu ada jejak kasihnya yang tak pernah salah arah. Inilah puncak perjalanan spiritual, maqam al-ridha wal mahabbah, cinta dan penerimaan mutlak kepada Allah. Menurut Al-Ghazali, iman mencapai kesempurnaannya ketika hati tidak hanya percaya pada Allah, tetapi mencintai segala keputusannya. Cinta pada takdir berarti menyadari bahwa semua jalan berujung pada Allah, dan setiap peristiwa hanyalah caranya mengantar kita pulang. Rumi menulis, apapun yang menimpamu adalah surat dari Tuhanmu. Bacalah dengan cinta, maka kau akan mengerti isinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap detik hidup yang kita jalani bukan kebetulan. Semua telah terlukis dalam lauh mahfuz dengan pena kasihnya. Kita hanya berjalan di atas garis cinta yang telah digariskan untuk kita. Garis yang mungkin tampak berliku, tapi sebenarnya menuju satu arah, kembali kepada Allah. Maka jangan takut pada takdir, sebab takdir bukan musuhmu. Ia adalah tangan lembut Allah yang menggiringmu menuju kebaikan, meski lewat jalan yang tak selalu mudah.
Kadang ia menuntunmu melalui luka agar engkau belajar lembut. Kadang ia membawamu melalui kehilangan agar engkau belajar bersyukur. Kadang ia membuatmu menunggu agar engkau belajar sabar. Dan di balik semua itu, ada kasih sayang yang tak pernah padam. Sebab Allah tidak menulis kisah hidupmu dengan tinta amarah, tapi dengan tinta cinta. Wahai jiwa yang sedang diuji, berhentilah melawan apa yang telah Allah tetapkan. Karena di balik setiap mengapa, ada hikmah yang sedang menunggu untuk engkau pahami. Dan di balik setiap air mata, ada rahmat yang sedang menetes diam-diam ke dalam hatimu. Jika engkau sedang dalam kesedihan hari ini, katakanlah perlahan, "Ya Allah, aku tidak selalu mengerti jalan-Mu, tapi aku percaya Engkau tidak pernah menyesatkan hamba-Mu." Percayalah saudaraku, setiap hal yang tampak sebagai kehilangan, sesungguhnya adalah panggilan untuk kembali. Setiap jam adalah salam rindu dari langit, dan setiap air mata yang jatuh di bumi adalah benih yang akan tumbuh menjadi kebahagiaan di akhirat.